Shalom pemirsa, kembali lagi di dalam acara Penata Layanan bersama dengan saya Sandy Tengkano dan juga suami saya Ramon Tengkano ya. Halo. Pada hari ini kembali lagi kita ingin membahas dari buku Pena Inspirasi yang dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Nasihat Penata Layanan, tulisan Ellen G. White. Nah, bacaan kita kali ini adalah Apa judulnya? halaman 152, bagian 12, menabung untuk memberi. Ya. Tapi sebelum kita ke sana pemirsa, mungkin kita bisa berdoa dulu. Baik. Ya. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami ingin mendengar nasihat Tuhan tentang penata layanan. Bukalah pemikiran kami dan berikanlah kami penjelasan dengan apa yang Tuhan ingin supaya kami mengerti. Terima kasih ya Tuhan, kami alaskan doa ini di dalam nama anak-Mu, Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Oke, judulnya sangat-sangat bagus ya, menabung untuk memberi. Nah, oke, judul kecilnya adalah diberikan demi kehormatan manusia. Saya ingin bacakan sedikit. Satu-satunya rencana yang dicatat dalam Injil Tuhan untuk membantu pekerjaannya adalah rencana membantu pekerjaan itu oleh manusia demi kehormatannya. Dengan mata yang tertuju hanya kepada kemuliaan Tuhan, manusia harus memberikan kepada Tuhan bagian yang dituntutnya. Dengan memandang kepada salib Golgota, kepada penebus dunia yang oleh karena kita telah menjadi miskin, agar oleh kemiskinannya kita boleh menjadi kaya, kita akan merasa bahwa kita tidak patut menyimpan harta bagi diri kita sendiri di atas dunia ini. Tetapi menyimpan harta di dalam bank sorgawi, yang tak pernah menunda-nunda pembayaran ataupun gagal sekalipun. Tuhan memberikan Yesus kepada dunia kita dan pertanyaan adalah, apakah yang dapat kita kembalikan pada Tuhan? Sebagai pemberian dan persembahan untuk menyatakan penghargaan kita atas kasih-Nya. Dengan cuma-cuma kamu telah menerima dan dengan cuma-cuma kamu telah kamu pun memberi. Ini Matius 10 ayat 8. Sebenarnya lebih pantas. Dengan limpahnya kamu sudah menerima, Dengan limpahnya pun kamu dengan harus limpahnya pun kamu harus memberi, ya, bukan cuma-cuma saja. Cuma-cuma orang udah tahu itu kita dapat keselamatan karena cuma-cuma. Betapa rindu lagi setiap juru kunci yang setia untuk memperbesar bagian pemberian untuk disimpan dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Untuk siapakah dia menyimpan persembahan? Yaitu bagi Tuhan, sumber segala perkara yang baik untuk dinikmati. Oleh sebab itu janganlah ada seorang dari antara kita yang sedang menerima anugerah Kristus membuat malaikat merasa malu karena kita dan membuat Yesus malu menyebut kita saudaranya. Mereka yang menerima anugerahnya memikirkan salib Golgota tidak akan bertanya-tanya lagi berapa besar bagian yang sah diberikan. Tetapi akan merasa bahwa persembahan yang paling besar terlalu kecil dan sama sekali tidak sebanding dengan pemberian besar anak Tuhan yang tunggal. Melalui penyakalan diri dan orang yang paling miskin sekalipun akan memperoleh jalan untuk mendapatkan sesuatu untuk diberikan pada Tuhan. Nah, Kalau kita melihat pada Kristus, dikatakan sini, kita akan melihat segala sesuatu. Ya, lihat kiri, lihat kanan, apa yang kita miliki ini tidak akan ada artinya lagi. Kalau kita masih berpegang pada harta dunia, melihat ini mau kita miliki, melihat semuanya kita mau miliki. Mau meninggikan diri selalu, karena harta itu selalu, ya, seperti udara yang kita hirup. Artinya kita kurang memandang kepada Kristus. Tidak ada penjelasan lain. Ya. Mereka yang menerima anugerahnya memikirkan salib Golgota. Tidak lagi bertanya-tanya. Sesungguhnya mengenai, wah Tuhan, saya mau hitung-hitung dulu pendapatan saya. Wah ini jangan sampai lebih dari 1/10 untuk perpuluhan, 1/10 persembahan. dan yang lainnya untuk bayar kreditan. Ya, sesungguhnya semuanya adalah milik Kristus. Ya. Segala sesuatu adalah milik Kristus, bukan lagi 1/10 untuk perpuluhan. Tidak. Mengapa perpuluhan ini diatur sedemikian rupa? Adalah kerja Tuhan juga mempunyai satu sistem kerja, ya, diberikan kepada untuk penggembalaan, ya, diberikan kepada perbendaharaan Tuhan. Bukan artinya 90% kemudian kita nikmati seenak hati, bukan. Tetap segala sesuatu dalam milik Tuhan. Gimana? Jadi saya sangat tertarik dikatakan bahwa orang yang miskin sekalipun sebenarnya bila mereka menyangkal diri mereka tetap bisa membantu di dalam pekerjaan Tuhan ya. Mengapa hal seperti itu? Ternyata dari kemiskinan kita pun kita masih punya cita-cita duniawi ya. Betul. Kita karena kenapa cita-cita di duniawi itu ada? Karena apa yang kita tonton keseharian kita, apa yang kita dengar keseharian kita, itulah yang akan memberikan fondasi dengan apa yang kita inginkan. Betul. Ya. Sebenarnya orang miskin itu dikatakan miskin sebenarnya bukan karena mereka miskin ya, karena ya
mereka mengerti kalau mereka miskin itu karena mereka tidak sanggup membeli apa yang mereka mau. Betul. Ya, manusia itu sebenarnya miskin dan kaya itu sebenarnya hanya state of mind. hanya sebatas pikiran. Ya. Kita ini menjadi penata yang benar atau yang tidak benar. Itu yang bisa membedakan manusia. Di hadapan Tuhan itulah yang membedakan manusia. Bukan harta kita yang dibedakan oleh Tuhan, tidak. Miskin dan kaya di hadapan Tuhan sama saja. Namun yang membedakan manusia adalah ya bagaimana kita puas atau kita menjadi penata yang baik atau tidak. Kemauannya tetap sama, tidak yang miskin, tidak yang kaya. Ternyata kemauannya tetap sama. Makanya itu sangat bagus ya dikatakan di situ ya. Kalau yang miskin itu pun mau belajar untuk menyangkal diri, mereka pun dapat tetap bisa membantu di dalam pekerjaan Tuhan. Betul. Kalau Tuhan memberikan inspirasi yang miskin, apalagi yang kaya. Betul. Andaikan yang kaya itu betul-betul mau menyangkal diri, mereka dapat dipakai Tuhan dengan sangat-sangat sempurna ya. Baik, kita lanjutkan. Jikalau saluran sifat cinta diri yang beribu-ribu kini dibasmi dan uangnya ditaruh pada saluran yang benar, maka uang akan mengalir dengan limpahnya ke dalam perbendaharaan. Banyak orang akan membeli berhala-berhala mereka dengan uang yang seharusnya dibelikan bagi rumah Tuhan. Tidak seorang pun dapat menunjukkan sifat dermawan yang benar tanpa menjalankan sifat penyangkalan diri. Penyangkalan diri dan salib terletak langsung di jalan setiap orang Kristen yang benar-benar mengikut Kristus. Yesus berkata, jikalau seorang hamba tidak hendak mengikut aku, biarlah dia menyangkal diri dan mengikut salib setiap hari dan mengikut aku. Apakah setiap orang Kristen mau memikirkan bahwa menjadi murid berarti harus mengadakan penyangkalan diri, pengorbanan diri sampai memberikan hidup sekalipun kalau perlu bagi dia yang telah memberikan hidupnya bagi dunia? Nah, saudara, ini seringkali perkataan seperti ini pun dipakai ya. Di dalam Injil-Injil kemakmuran sering sekali dipakai juga ya. Kalau kita mengembalikan harta kita kepada Tuhan, Tuhan akan membuka tingkap langit. Tingkap langit, tingkap surga akan dibukakan dengan limpah, saudara akan diberkati. Sehingga uang dari jemaat masuk ke dalam gereja-gereja, kantong pendeta-pendeta, pengurus-pengurus, yang akhirnya mereka menjadi kaya raya. Mereka yang semestinya lebih memberikan contoh untuk menyangkal diri, hidup sederhana, tetapi memakai kata-kata ini untuk membohongi jemaat, mengatakan berikan kepada Tuhan perbendaharaan Tuhan di sini. Kembalikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan, lalu dipakai dengan hal-hal dengan cara yang tidak sama. Mereka pun menjadi gembala yang tidak setia. Nah, tapi yang Tuhan maksud di sini, kembalikan supaya kembali tingkap-tingkap langit dibukakan, itu artinya dalam harta bukan harta finansial saja. Segala kebahagiaan dan rahasia surga akan disingkapkan kepada kita. Ya. Rahasia surga yaitu apa? Kolose 1 ayat 26-27. Yesus yang ada di dalam kamu. Kalau kita berkorban mengembalikan segala sesuatu kepada rumah Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, kita berkurang-kurang. Yesus yang bertambah-tambah dalam kehidupan kita, kita akan niscaya melihat apa yang Yesus bisa buat dalam kehidupan kita. Kehidupan kita menjadi berubah, menjadi meaningful, penuh makna. Walaupun kita menjadi tidak mempunyai sekalipun, yang mungkin kita mempunyai harta, biasa naik mobil enak dan sebagainya, juallah, cari mobil yang sederhana, sisanya pakai untuk pekerjaan Tuhan. Lihat apa kita menjadi miskin atau enggak. Tuhan akan berikan lagi, tapi bukan akhirnya sogok supaya dapat tembel lebih banyak, bukan. Tuhan akan berikan lagi supaya kita berikan lagi. Tapi juga bukan akhirnya kita menyogok dengan apa? Dengan cara, saya sogok Tuhan, tapi saya masih bisa bekerja dengan yang tidak mempunyai prinsip kebenaran. Betul. Itu tidak bisa juga. Contohnya di televisi ini kita lakukan karena kita ingin rindu membagikan kasih Tuhan kepada saudara-saudara pemirsa ya. Televisi ini 100% dijalankan dengan iman. Ya. Kita tahu tidak dapat televisi, tidak dapat apa-apa melalui televisi ini. Namun kita jalankan, ternyata Tuhan berkarya. Tuhan membukakan berkat-berkat untuk kemudian bukan untuk memperkaya diri kita masing-masing, bukan. Tuhan menambahkan berkat-berkat untuk melangsungkan pekerjaan ini. Kalau kita terundang untuk melakukan suatu pekerjaan Tuhan, Anda diundang untuk melakukan pekerjaan Tuhan, lakukan tanpa memikir apa yang harus kita lakukan untuk menghasilkan uang. Tuhan tidak perlu pekerjaan kita, tidak perlu otot kita, tenaga kita, harta kita, tidak. Kita yang memerlukan berkorban supaya kita kenal Tuhan yang kita sembah. Nah,
Orang Kristen memandang Kristus di atas salib terikat oleh tugas mereka kepada Tuhan karena pemberian anaknya. Tidak menahan sesuatu yang mereka miliki. Betapapun besar nilainya bagi mereka. Jikalau mereka memiliki sesuatu yang dapat digunakan untuk menarik jiwa, betapapun kayanya atau miskinnya jiwa itu, bagi domba Tuhan yang telah menanggung dunia ini, mereka harus menggunakannya dengan tidak ragu-ragu bagi maksud ini. Ya. Siapapun yang benar-benar terpanggil menjadi murid Yesus, artinya, kalau Anda benar-benar mengatakan aku di dalam dia dan dia di dalam aku, kita akan hidup seperti mana Kristus telah hidup. Dan kita akan tahu apa yang memang Kristus ingini di dalam hidupnya itu. Inilah yang akan muncul dalam kehidupan Anda adalah seperti kisah 4 ayat 32. Ya. Hidup ini berkorban, memberitakan Injil, dan hidup seperti Injil akan menjadi satu-satunya menjadi kesenangan bagi kita. Jadi hidup Kristus yang seperti apa, itu sudah menjadi hidup kita juga ya. Benar. Hidup yang dimana menyangkal diri ya, hidup yang dimana menjadi terang ya. Betul. Dimanapun kita berada ya. Nah, kita perlu menanyakan diri kita berulang-ulang berapa banyak yang telah diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi lebih baik biarlah kita memikirkan betapa banyak yang telah ditahan dari perbendaharaannya untuk digunakan untuk memanjakan diri, guna mencari kesenangan atau puasan diri. Ya, kadang-kadang kita terlalu apa yang saya harus lakukan untuk Tuhan? Benar, tapi supaya kita bisa mendapatkan pikiran Kristus, apa yang kita mau lakukan, kita harus lihat dulu kepada diri kita. Apa hidup yang saya hidupkan ini? Seperti apa ini hidup saya ini? Berapa banyak uang yang saya sudah habiskan? Kalau kita mengkoreksi diri kita sendiri, barulah kita bisa dibukakan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Ya. Jangan terlalu jauh-jauh dulu memikirkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Enggak, koreksi diri dulu. Sama seperti Gideon waktu disuruh berperang. Malaikat Tuhan katakan pulang dulu ke rumah. Patahkan dulu semua berhala-berhala yang didirikan oleh keluargamu, yang oleh rumah tanggamu. Dia pulang dulu, patahkan dulu berhala-berhala yang ada di rumah. Jangan terlalu berpikir, aduh saya mau mendirikan ini untuk Tuhan, saya mau memberitakan Injil, saya mau berbuat sesuatu yang besar. Tidak bisa. Pulang dulu, lihat koreksi. Ya. Apakah hidup saya, pembelanjaan saya, uang saya ini, harta saya, mobil, rumah, harta segala sesuatu, mainan, hobi sekalipun, apakah ini memuliakan Tuhan? Kalau tidak, jual segala sesuatu. Karena akhirnya percuma kita bekerja dengan Tuhan, melayani Tuhan, tetapi akhirnya apa yang kita tampilkan di dalam kehidupan kita tidak sesinkron dengan apa yang kita lakukan, ucapkan ya, atau kita lakukan, dan itulah yang membuat orang menjadi batu sandungan bagi kehidupan orang lain. Betul. Tuhan membuat persediaan agar semua orang dapat dicapai oleh pekabaran kebenaran. Ya, Tuhan sudah membuat jalan supaya pekabaran sampai ke setiap manusia. Tetapi uang itu diserahkan kepada tangan penata layannya untuk maksud ini. Namun juga telah digunakan atas dasar cinta diri untuk kepuasan diri sendiri. Jadi Tuhan ini titipkan, katakan ini harta. Tolong harta ini dipakai untuk memberitakan kabar keselamatan bagi orang. Ya. Itulah tujuan harta diberikan pada manusia. Namun apa yang dilakukan oleh manusia adalah pergi menggunakan uang yang sudah dititipkan oleh Tuhan ini untuk kepelesiran, kesenangan, pemanjaan dirinya sendiri. Apakah itu bukan perampokan? Semua orang yang bekerja dalam pekerjaan Tuhan harus menyadari pentingnya mengikuti seksama teladan juru selamat dalam penyangkalan diri dan kehematan. Mereka harus melihat dalam uang mereka yang mereka pegang itu suatu kepercayaan yang telah diserahkan Tuhan kepada mereka, sehingga mereka merasa wajib untuk menjalankan kebijaksanaan dan kesanggupan keuangan dalam penggunaan uang Tuhan. Jadi saudara, kalau mempunyai harta, janganlah dipakai untuk membeli sesuatu yang untuk kepentingan diri sendiri. Jangan mengadakan perjalanan untuk pelesiran diri sendiri. Jangan pakai uang bensin 1 liter pun hanya untuk pemuasan diri sendiri. Pakai Rp1 1 liter bensin 1 jam dalam kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan bagi Tuhan. Itulah menjadi orang yang bertanggung jawab. Dan juga yang dibutuhkan dalam hal apa yang Anda butuhkan. Katakan Anda membutuhkan, Tuhan saya butuh mobil agak besar karena saya harus menjemput orang-orang untuk masuk ke dalam gereja. Ya belilah. Itu dibutuhkan, ya silakan beli. Bukan berarti menyangkal diri itu bukan berarti
tidak, kita harus pakai mobil yang yang rusak-rusak terus akhirnya. Ya, dan akhirnya kita wasting membuang-buang waktu yang sebenarnya kita bisa pakai waktu itu untuk pergi melayani orang atau pergi untuk mendoakan orang atau menjemput orang-orang supaya orang-orang yang tidak ada kendaraan bisa masuk gereja ya. Akhirnya kita tidak pakai ya. Itu pun juga tidak bijaksana ya. Jadi contohnya ya, bila Anda pikir bahwa saya harus membutuhkan mobil yang agak besar dan juga baru supaya tidak masuk bengkel, uang Tuhan juga tidak dipakai untuk mobil yang rusak-rusak itu ya, melainkan dipakai untuk direlokasikan ke tempat yang memang Tuhan inginkan. Itu ialah suatu hal yang sangat bijaksana ya. Tapi jangan sampai Anda membeli mobil yang baru hanya karena Anda ingin mengupgrade mobil Anda. Status Ya, itu yang memang tidak bijaksana. Tetapi itu kalau hanya Anda, hati ya, kita tidak bisa menghakimi, namun tanya pada diri sendiri, untuk apa saya lakukan ini semua? Oke? Baik, ada juga orang yang hanya untuk berpura-pura menyangkal diri dan sebagainya supaya ditinggikan orang. Ada juga ya. Jadi untuk merendahkan hati, untuk ditinggikan, ada juga ternyata ya. Jadi kita harus secara bijaksana melakukan ini semua dengan roh dan kebenaran ya. Nah, ada satu hal lagi yang harus dilakukan lebih daripada sekedar membatasi kemewahan. Penyangkalan diri patut dijalankan. Sebagian dari harta-harta kita yang disenangi dan disukai harus dikorbankan. Para pendeta harus lebih memberikan pekabaran yang lebih tegas. Nah ini para pendeta, berikan pekabaran yang tegas, jangan malu-malu. Bukan hanya dalam penaklukan pemanjaan diri dan kesombongan dalam pakaian, tetapi menyatakan Yesus penyangkalan dirinya dan pengorbanannya. Biarlah kasih, kesucian, dan iman dipelihara dalam hati, dan buah-buah yang indah akan terlihat dalam hidup. Nah, banyak sekali dalam gereja-gereja, di dalam mimbar-mimbar, setakut kita katakan, saudara-saudara jangan hidup mewah, batasi diri sendiri. Tidak berani ngomong begitu, karena apa yang bicara pun otaknya masih demikian ya. Pikirannya, keinginan hatinya pun masih demikian. Jadi bagaimana mau keluar dari mimbar mengatakan sesuatu yang masih ada dihidupkan di dalam kehidupan kita ya. Jadi kita, orang-orang yang berdiri di mimbar-mimbar, yang menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi ketua-ketua, yang menjadi pendeta-pendeta, harus lebih dahulu belajar kerendahan hati Kristus dan penyangkalan diri Kristus, sehingga kehidupan itu mengalir dengan sederhana, dengan otomatis, dengan sendirinya. Tidak dibuat-buat ya? Tidak dibuat-buat. Baru kita bisa mengajari orang. Karena sesuatu hal yang dibuat-buat itu tidak akan bertahan lama ya. Tapi ada juga aktor-aktor yang hebat nyatakan, ambil, berikan paling baik kepada Tuhan, serahkan uang sebanyak mungkin. Akhirnya pulang dia naik mobil mewah juga. Banyak kan perampok-perampok seperti itu, banyak sekali berkedok umat Tuhan dan gembala-gembala ya. Nah ini nasihat kepada orang muda. Banyak yang dapat dikatakan pada orang muda mengenai kesempatan mereka untuk menolong pekerjaan Tuhan ya. Banyak kesempatan untuk anak muda belajar untuk membantu Tuhan. Banyak. Caranya apa? Berhemat dan menyangkal diri ya. Jangan pikir-pikir, saya mau pergi ke benua lain, banyak orang miskin yang saya harus suapin. Dan juga bukan begitu. Jangan pikir-pikir, ini ada keluar gadget baru nih, saya harus punya, padahal kita nggak ngerti pakainya. Cuma betul. Hanya ingin punya gaya-gayaan ya. Seringkali anak-anak muda merasa, wah saya senang nih menjadi misionaris, wah penuh tantangan, saya harus masuk ke dalam hutan, saya harus pergi ke Afrika, jalan melayani orang, gendong orang sakit sampai jalan 6 jam lamanya. Itu bagus, tapi kalau itu dilakukan belum dengan penyangkalan diri yang benar, itu juga tidak lama, tidak awet. Itu excitement ya, kegembiraan. Petualangan. Wah, apa bedanya dengan ikut-ikut outbound gitu doang. Dan akhirnya itu membuat orang menjadi kecanduan akan excitement itu apa? Ya, kegembiraan yang sesaat ya. Akhirnya di saat anak muda itu mempunyai pelayanan yang mungkin monoton, rutin dan membosankan, akhirnya mereka merasa bahwa itu bukan pelayanan yang sesungguhnya. Betul. Pelayanan yang sesungguhnya yaitu 6 jam jalan kaki di gunung-gunung, di hutan, ya kan. Tetapi itu pun hanya berapa bulan saja. Nah, ya, betul. Itu pun bukan menjadi kehidupan Anda sehari-hari ya. Kalau kita mempunyai pemikiran seperti itu, layaklah kita harus melihat kehidupan Kristus ya. Kristus pun mempunyai kehidupan yang sangat monoton di saat dia bertumbuh menjadi seorang anak bayi, kanak-kanak ya.
anak dan juga kanak-kanak itu kehidupan yang monoton pasti. Setia melakukan hal-hal yang Setia kecil. melakukan hal-hal yang kecil, ya. Kita harus Ya, belajar sama seperti itu. Itulah menyangkal diri ya. Melakukan hal-hal yang kecil yang membosankan sekalipun, namun dengan kesetiaan yang tinggi. Ya. Menyangkal diri kita ya. Dengan uang kita yang kadang-kadang tidak terlihat, orang bilang, waduh hebat kali kamu sudah menjadi misionaris di Afrika, ya toh? Atau mungkin sudah di pedalaman di Amazon, atau mungkin di Papua dan sebagainya. Orang hormati. Tapi dalam keseharian kita tidak setia dalam hal kecil. Dia Dalam penggunaan uang, dalam penampilan, dalam kemalasan dan kerajinan menggunakan otot kita untuk bekerja, kesehatan juga. dalam kesehatan, dalam kata-kata. Tuhan bilang kamu belum berhasil menyangkal diri kamu. Nah, banyak yang beranggapan bahwa mereka harus menikmati kesenangan ini dan itu. Untuk melakukan ini, mereka membiasakan diri hidup sejauh yang dapat dicapai pendapatan mereka, ya. Dalam pendapatan mereka, waduh, gas pol orang Jawa bilang ya, sampai sehabis-habisnya. Tuhan menghendaki kita untuk berbuat lebih baik dalam hal ini. Walaupun mungkin miskin, orang muda yang rajin dan hemat dapat menabung sedikit untuk pekerjaan Tuhan. Ketika saya masih berumur 12 tahun, saya menyadari apa artinya menghemat. Bersama saudara perempuan saya belajar berdagang. Walaupun kami hanya mendapat keuntungan sangat-sangat sedikit setiap hari, dari jumlah ini kami sanggup menabung sedikit untuk memberikan pada misi. Ingat janda dari Sarfat itu, ya, dan juga janda yang orang yang memberikan misi dari kekurangannya itu sungguhnya nilainya lebih besar, ya. Kita merasa karena sedikit saya simpen aja lah, biarin yang orang kaya aja yang mendukung pekerjaan Tuhan. Bukan demikian. Kami tabung sedikit demi sedikit hingga mencapai jumlah yang cukup besar. Lalu bila pekabaran tentang kedatangan Tuhan yang segera itu sampai kepada kami menghimbau bantuan rupa tenaga manusia maupun uang, kami merasa itulah kesempatan untuk menyerahkan uang yang kami sudah tabung kepada Tuhan. Kami minta untuk digunakan membiayai mempercetakan traktat-traktat dan pamflet yang berisi pekabaran yang dikirimkan kepada mereka dalam kegelapan. Nah, memberi sebagai hasil penyangkalan diri adalah satu pertolongan yang baik bagi si pemberi. Hal itu memberikan pendidikan yang lebih menyanggupkan kita untuk memahami pekerjaan Tuhan yang berjalan berkeliling berbuat baik, membebaskan orang-orang menderita dan memberi kecukupan bagi orang-orang miskin. Ya, dari sejak anak-anak, dari sejak muda pun dikatakan di sini orang sudah harus bisa belajar. Seberapa sedikit pendapatanmu itulah. Jadi yang Tuhan nilai bukan nominalnya, ya. Bukan wah ini lebih besar, enggak. Kerelaan kita untuk menyisihkan untuk pekerjaan Tuhan, memberikan segalanya bagi Tuhan, itu yang lebih berharga. Sementara orang-orang tua mengadakan pengorbanan bagi pekerjaan Tuhan, anak-anak juga harus diajar untuk mengambil bagian dalam pekerjaan ini. Anak-anak dapat belajar menyatakan kasih mereka bagi Kristus melalui penyangkalan diri mereka dari perkara sia-sia yang telah menghabiskan uang banyak. Contohnya apa? Ya. Anak-anak yang suka pergi ke amusement park atau ke tempat-tempat pelesir-pelesir. Orang tua memanjakan, merasa menyayangi anaknya. Ayo mari kita pergi. Bagus. Tapi ada alam yang gratis, nggak usah bayar, ya kan? Pakai itu sebagai sarana untuk berrekreasi. Bukan kemudian memanjakan anak-anak harus pergi jalan-jalan dan sebagainya. Suruh mereka untuk mengendalikan diri sehingga uang yang mereka pakai dan sia-sia itu dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Nah, di sini juga diajarkan untuk mencatat pendapatan dan pengeluaran selalu. Dalam pelajaran berhitung pekerjaan harus dipraktekkan sehari-hari. Biarlah setiap orang muda dan setiap anak diajar bukan menghitung soal-soal yang teoritis saja, tapi membuat perhitungan yang teliti dari pendapatan dan pengeluaran sendiri. Biarlah dia belajar cara penggunaan uang yang benar dengan menggunakan uang itu. Entah itu disediakan oleh orang tua mereka atau berasal dari penghasilan mereka sendiri. Biarlah anak-anak laki-laki dan perempuan belajar memilih dan membeli pakaian mereka sendiri. Waduh, bagus ya. Buku-buku mereka, keperluan lain dan menjaga biaya mereka, mereka akan belajar sesuatu yang tidak dapat mereka pelajari dengan cara lain, yaitu dari perihal gunanya uang. Nah, ini adalah suatu himbauan yang bagus. Sejak muda ya, harus dilakukan. Ya, kalau anak-anak suka mencari uang sendiri dan bekerja, mungkin berjual beli, berdagang, ajari mereka lakukan dengan setia dan jujur dan adil.
dan buatlah itu sebagai, ajari mereka lakukan pembukuan. Jurnal Ya. Pembukuan. Nanti setiap bulan atau setiap berapa lama buka itu tabungan untuk beli baju mereka sendiri yang sudah kecil mungkin, beli buku-buku, peralatan dan sebagainya. Nah, kemudian disinggung mengenai hari-hari lahir dan hari-hari raya. Ini menarik ini. Kita berapa kali bahas di HCBN ini, bagaimana pemborosan dan pengendalian diri ini hilang di saat hari-hari raya, hari-hari lahir ini. Dan perkawinan mungkin. Perkawinan juga pemborosan yang luar biasa kadang-kadang ya. Orang tua harus membesarkan anak-anak mereka dengan kebiasaan pengendalian diri dan penyangkalan diri. Mereka harus selalu menyatakan kepada anak-anak mereka tugas mereka menurut firman Tuhan dan hidup untuk melayani Yesus. Mereka harus mengajar anak-anak mereka perlunya hidup dengan kebiasaan yang sederhana dalam hidup mereka sehari-hari dan menghindarkan pakaian-pakaian yang mahal, makanan-makanan mahal, rumah-rumah yang mahal, perabot-perabot yang mahal. Kata-kata dalamnya terdapat keselamatan kita terdapat dalam kalimat ini. Hendaknya engkau mengasihi Tuhanmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan sesamamu seperti dirimu sendiri. Bukan saja pada hari-hari lahir, orang tua dan anak-anak harus mengingat berkat-berkat Tuhan dengan cara istimewa. Sebagaimana hari Natal, Tahun Baru, Hari Raya juga digunakan menjadi suatu saat di mana setiap keluarga harus mengingat Tuhan dan penebus mereka. Bukannya memberi hadiah-hadiah dan persembahan-persembahan begitu limpah untuk kepentingan-kepentingan manusiawi, tapi penghormatan dan rasa terima kasih harus diberikan pada Tuhan. Dengan cara apa? Mengembalikan semua berkat itu kepada Tuhan. Hadiah-hadiah dan persembahan harus mengalir ke dalam saluran ilahi. Bukankah Tuhan yang merasa senang bila dia diingatkan dengan cara demikian? Betapa sering Tuhan dilupakan pada peristiwa-peristiwa seperti ini. Saudara, kalau ulang tahun, apa yang kita buat dengan diri kita, dengan anak-anak kita? Ya, sangat-sangat lucu bahwa gereja Tuhan ini tidak mengakui adanya perayaan-perayaan ulang tahun. Ya, dengan beli-beli kue, beli-beli hadiah. Ini dulu tidak ada sejarahnya di dalam gereja Tuhan. Bayangkan dari Alkitab, tidak ada umat Tuhan merayakan hari ulang tahun, itu tidak ada. Dari Adam sampai Musa, sampai kemudian Daud, sampai kemudian Rasul Paulus, Yesus tidak merayakan hari ulang tahunnya. Natal itu bukan hari lahirnya Yesus. Umat-umat Tuhan di gereja mula-mula tidak merayakan hari lahir. Yang merayakan ulang tahun di dalam Alkitab hanya siapa? Firaun dan istri Herodes. Nah, dua-dua ini orang kafir. Ya. Di saat yang sama, orang-orang Israel tahu usia mereka. Yesus juga tahu usianya dia. Waktu dia berusia sekian, dia 12 tahun, dia masuk ke bait suci, ya kan? Itu dicatat. Adam juga usianya. Ada catatannya. Adam ada usia 930 tahun, Musa ada 175 tahun dan sebagainya. Berarti bisa dikatakan mereka pun mereka pun Mereka mungkin tahu kapan bulan dan tanggal lahir mereka. Betul, mereka beranjak setahun lebih tua. Tapi bukan untuk dirayakan. Tapi mereka tidak pakai esensial itu untuk merayakan. Betul. Begitu juga kita umat Tuhan yang mengaku sebagai umat Tuhan, percaya firman Tuhan. Tidak ada tokoh-tokoh di Alkitab. Tuhan pun yang turun menjadi manusia, Yesus Kristus, tidak merayakan ulang tahun. Siapa kita menghabiskan uang yang dia titipkan untuk memanjakan diri kita? Kalau ulang tahun, oke lah, traktir makan-makan. Pergi kemana, beli hadiah. Ya, memboroskan uang paling besar ini adalah ulang tahun. Apalagi yang anaknya 4. Setiap tahun ada 4 kali. Belum lagi ibunya, belum lagi orang tua, belum om, tantenya, nenek, kakek. Ini menjadi ritual pemborosan. Coba catat masing-masing, Anda catat setiap hari, setiap tahun berapa uang yang Anda keluarkan untuk perayaan ulang tahun. Satu keluarga. Begitu juga perayaan hari Natal, perayaan tahun baru yang tidak beli kembang api lah, beli kue lah, beli baju baru lah, beli makan makanan. Saya pernah tahun lalu saya pergi ke salah satu daerah di Manado, saya melihat di surat kabar pengeluaran paling besar dalam satu tahun adalah di saat apa? Perayaan hari Natal. Makan-makan besar-besaran di mana-mana. Ini adalah pemborosan. Apa Tuhan dimuliakan di situ? Dalam kitab Pesta Pora? Apakah Tuhan dimuliakan di saat kita membeli kado untuk ulang tahun untuk istri kita? Istri beliin kado, sedangkan itu uangnya Tuhan juga. Mungkin bisa dikasih tipsnya. Kira-kira kalau ulang tahun sama tahun baru tuh apa sih yang harus dilakukan, ya toh? Bagus, bisa diberikan ya. tipsnya. Pakailah uang yang kita pakai untuk belajar menyangkal diri, ya. Bantulah pekerjaan Tuhan, berikan pada orang miskin. Kalau kita mau
berbuat sesuatu, buatlah sesuatu kepada orang yang memang tidak bisa membalaskan. Berilah pekerjaan Tuhan, karena pekerjaan Tuhan mungkin perbendaharaan Tuhan, kembalikan perbendaharaan Tuhan. Belilah buku-buku yang baik, bagikan pada orang-orang. Kita Ya pernah melakukan, ingat tahun baru ya, kita lakukan ialah kita masak nasi bungkus, akhirnya kita keliling Jakarta untuk memberikan betul. nasi bungkus itu pun bagus juga ya. Namun berilah mereka makanan rohani yang lebih bisa tahan. lebih bisa tahan. Kalau bukannya tidak boleh ya, kalau kita kasih makan ya nanti 2 jam berapa jam juga lapar lagi. Toh kita nggak ada lagi di situ untuk kasih makan, ya toh. Tapi berilah mereka ini orang-orang apa yang mereka perlu ketahui supaya menjadi makanan rohani yang kekal, ya. Nah, jadi pemborosan-pemborosan di saat hari raya ini kita harus hati-hati, ya. Pakai hari-hari raya, tanggal-tanggal merah ini semua dipakai untuk kesempatan untuk pesta pora. Karena sebenarnya sih kita mungkin bisa ceritakan juga kepada pemirsa, sebenarnya itu ialah sejarah, itu sebenarnya salah satu bagian dari promosi iklan sebenarnya. Karena apalagi Valentine. Kenapa sih sekarang Valentine harus bunga, harus coklat ya? Karena sebenarnya zaman dulu itulah yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan coklat supaya mempromosikan coklat itu menjadi mark atau menjadi salah satu dari ciri khas dari Valentine sendiri. Supaya apa? Supaya gampang bagi mereka untuk menjual ya produk mereka ya. Sama juga dengan ulang tahun. Kenapa sih lilin? Kenapa sih kue? Ya karena itulah produk-produk yang itu harus menjual. Bagaimana caranya supaya mereka laku? Mereka harus buat satu ciri ya di dalam satu alasan dalam 1 tahun itu supaya barang mereka bisa habis di dalam 1 tahun itu. Betul. Ya. Jadi jangan juga kita kemakan iklan ya pemirsa ya. Ya, jadi acara-acara seperti Natal dan sebagainya itu adalah cara untuk menggerakkan perekonomian sebenarnya. Ya, itu didukung oleh ya paling nggak di pemerintahan di negara-negara Barat itulah. Ya kan perekonomian sangat-sangat didukung oleh ya pembelanjaan di tingkat retail ya. Jadi Anda semua tidak sadar kita yang dibohongi supaya mengeluarkan uang. Ya kalau Valentine beli coklat. Lalu beli bunga. Lalu kalau acara Halloween mungkin bulan Oktober nanti beli permen-permen. Dan juga perkawinan harus beli cincin. Perkawinan nanti beli cincin. Beli diamond, berlian. Betul. Lalu Natal beli dan sebagainya semuanya ya. Ini adalah pemborosan, sementara Tuhan bilang apa? Utamakan memberi makan jasmani dan rohani kepada mereka yang memerlukan. Amin. Ya. Arahkanlah pikiran-pikiran anak-anakmu kepada satu saluran yang baru. Saluran yang tidak mementingkan diri, dengan jalan mendorong mereka untuk memberikan persembahan kepada Tuhan karena pemberian anaknya yang tunggal. Ya. Nah, pada satu hari raya, kita punya waktu 10 menit lagi. Apabila pada satu hari raya, usulkan agar hari itu menjadi hari yang menyenangkan dan bahagia bagi anak-anakmu, dan buatlah hari itu menyenangkan bagi orang-orang miskin dan sengsara. Kita sudah bahas tadi ya. Jangan biarkan hari itu berlalu tanpa membawa ucapan syukur dan persembahan syukur kepada Yesus. Ya, ini adalah himbauan berhemat juga. Janganlah terjadi pemborosan dalam membangun rumah yang mewah. Jangan membeli perabot yang mahal, pakaian yang duniawi dan mahal untuk menyediakan makanan yang mewah. Tetapi dalam segala sesuatu biarlah kita memikirkan jiwa-jiwa yang ditebus oleh Kristus. Biarlah sifat cinta diri dan kesombongan itu mati. Setan akan menyodorkan banyak jalan kepadamu untuk menghabiskan uang. Tetapi jika itu digunakan untuk pemuasan diri bagi perkara-perkara yang tidak menelah hal ini, dan melihat jika kita sedang menyangkal diri kita seperti yang seharusnya. Nah, baik. Ini adalah suatu ajakan untuk bermitra dengan Tuhan. Ya, mungkin konsep-konsep ini adalah asing bagi dunia yang senang memanjakan diri. Mungkin asing juga bagi kita yang memang baru. Ya, baru mengenal Tuhan. Namun ini kalau kita mau tanya kepada orang di lubuk hati yang paling dalam, inilah yang sesungguhnya. Ya. Kita terkelabui karena apa yang kita lihat televisi, pergaulan kita yang kosong. Namun biarlah kita melihat kepada Yesus. Di saat kita melihat pada Yesus, baru kita melihat semuanya ini sia-sia. Amin. Nah, baik. Saudara, kita akhiri pertemuan kita kali ini di dalam penata layanan. Kami berharap bacaan kali ini dapat membuka wawasan kita menjadi lebih luas lagi akan pekerjaan Tuhan dan kekudusan
umat-umat Tuhan seharusnya bagaimana. Ya, mari kita tutup dengan doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu bersama dengan kami, mengajari kami bagaimana menyakal diri, mengendalikan diri kami Tuhan, untuk tidak menggunakan apapun yang Tuhan sudah titipkan pada kami, baik harta, waktu, tenaga, untuk kemuliaan diri kami sendiri, untuk kepelesiran, untuk keduniawian, kemewahan diri kami Tuhan. Ajari kami untuk mematikan semua kedagingan yang sudah terjual di bawah dosa ini Tuhan, supaya kami oleh hidup oleh roh, kami dapat menang, sehingga Tuhan memberikan kami kebahagiaan yang sejati, baik di dalam kehidupan kami saat ini dan kehidupan yang akan datang. Terima kasih Tuhan, begitu baik nasihat-nasihat ini, biarlah menepati hati kami yang terdalam, memberikan kami suatu perubahan hidup yang baru bersama Kristus. Terima kasih Tuhan, dan kami mengucap syukur. Amin. Sekian sudah pembahasan kita di dalam penata layanan. Tetaplah setia di channel kesayangan Anda HCB Indonesia, dan Tuhan berkati. Salam.